Welcome to Satrio Mindset. Berbicara tentang kecerdasan, orang langsung berpikir tentang IQ, Intelligentsia Quotient, yaitu kemampuan untuk berpikir abstrak, menimbang fakta, dan mengambil keputusan untuk fakta yang ada. Namun kita sadar bahwa IQ tinggi tidak menjamin kesuksesan. Ada aspek lain dari kecerdasan, yaitu EQ, Emotional Quotient. Ini berpengaruh karena saat Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda, maka potensi kognitif Anda tidak akan maksimal. Nah, lalu muncul kembali yang namanya SQ, Spiritual Quotient, yaitu kecerdasan spiritual yang berbicara tentang seseorang, bagaimana dia bertanya mengenai makna hidup ini. Nah, kemudian SQ ini mendasari IQ dan juga EQ kita saat kita berpikir. Nah, ketiga kecerdasan inilah yang mendasari segala aktivitas kita di dalam dunia digital. Ingat teman-teman, zaman digital ini, ketiga aspek kecerdasan di atas yaitu IQ, EQ maupun SQ jauh lebih penting diperlukan saat ini daripada masa-masa sebelumnya. IQ berbicara tentang kapasitas kita dalam berpikir secara rasional, menguasai sistem dan program yang ada di dalam dunia digital. EQ berbicara tentang pengelolaan emosi saat kita berada dalam dunia digital. Nah, keduanya ini sangat dipengaruhi juga dengan kecerdasan spiritual kita. Dan itu penting. Saat kita tinggal dalam dunia digital, kita memerlukan ketiga kemampuan tadi, kecerdasan tadi. Apalagi sekarang kita tahu, semua orang mostly sudah digital. Indonesia sudah digital. Seluruh dunia sudah digital. Maka mau tidak mau kita juga harus menjadi digital. Nah, kondisi ini memaksa kita untuk meninjau kembali IQ, EQ maupun SQ kita supaya kita tetap relevan dalam dunia digital. Dan ketiganya ini dicakup dalam satu aspek kecerdasan yang baru, yaitu kecerdasan digital. Atau saya sebut digital quotient. Nah, yang dimaksud kecerdasan digital di sini bukan hanya terbatas pada kecerdasan tentang alat atau digital literate, tetapi lebih kepada digital responsibility, yaitu bagaimana seseorang bertanggung jawab pada kehidupannya di dunia digital. Oleh sebab itu, DQ atau Digital Quotient adalah himpunan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang memampukan individu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan lingkungan kehidupan digital. Nah, setidaknya ada 8 keterampilan digital yang seharusnya dimiliki oleh kita semuanya. Yang pertama, identitas, yaitu kemampuan membangun identitas offline dan online yang sehat dan berintegritas. Memahami bahwa kita ini adalah salah satu warga negara digital, mau tidak mau hidup kita ada di dua dunia nih sekarang. Identitas kita ada di sana. Orang yang punya kecerdasan digital, dia akan menjaga identitas itu dengan baik, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Terutama juga di dunia maya. Dunia digital ini bersifat kolaboratif dan global. Oleh sebab itu berpikirlah jangan hanya sebagai identitas lokal, tetapi identitas kita adalah identitas global. Jangan hanya berpikir pada komunitas kita yang kecil, tetapi berpikirlah dalam komunitas yang lebih luas. Di dunia nyata mungkin Anda dikenal di dalam komunitas yang kecil. Pada saat Anda keluar dari komunitas itu mungkin saudara bisa berbeda. Tetapi kalau di dunia maya, global, identitas saudara harus betul-betul identitas yang murni. Saudara di dunia global, saudara tidak bisa mendua. Di dunia maya, saudara tidak bisa mendua. Atau schizophrenia dalam artian begitu ya. Memiliki dua kepribadian. Nah, untuk itu yang paling penting dalam memiliki keterampilan digital, kita harus tahu identitas. Dan jaga identitas itu baik offline maupun online, memiliki identitas yang sehat dan berintegritas. Tidak ada kepura-puraan. Stay original, jadi diri sendiri, tidak berbeda baik di dunia maya maupun dunia nyata. Yang kedua,
Keterampilan yang harus kita miliki untuk memiliki kecerdasan digital adalah manajemen waktu di depan layar. Kemampuan untuk mengelola pemakaian waktu di depan layar adalah salah satu aspek kecerdasan digital. Seseorang yang cerdas digital tidak akan membiarkan dirinya diatur oleh media penggunaan digitalnya sendiri. Sekalipun saat ini kita sangat tergantung dengan alat-alat digital, tidak berarti kita tidak bisa lepas sama sekali. Kita ini makhluk sosial yang perlu juga berinteraksi secara nyata, jangan hanya secara maya. Apa yang tidak dapat dunia maya, dunia digital berikan ada di dunia nyata. Misalnya, sentuhan, perasaan diterima, kemudian penerimaan yang hangat. Itu semua hanya bisa dirasakan di dalam dunia nyata yang menggunakan kelima panca indera kita. Sedangkan dunia maya hanya menggunakan beberapa panca indera saja. Oleh sebab itu, kita harus punya manajemen waktu di depan layar dengan baik, supaya hidup kita tetap utuh, tidak hanya hebat atau menghabiskan waktu di salah satu dunia saja. Oke, lanjut. Yang ketiga, manajemen cyberbullying, yaitu kemampuan mengenali cyberbullying dan menanganinya dengan bijak. Terutama untuk anak-anak, tolong diajarkan untuk bisa menangani bullying dengan tenang dan secepat mungkin mencari bantuan sebelum perundungan itu menjadi semakin tidak terkendali. Konflik dalam dunia maya itu berbeda dengan konflik dalam dunia nyata. Konflik dalam dunia maya tidak sejelas di dalam dunia nyata. Kadang di dalam dunia maya orang menggunakan sarkasme atau kalimat-kalimat yang sebenarnya itu berbahaya tetapi tidak terlalu nampak. Salah satu aspek kecerdasan digital adalah kemampuan untuk mengenali situasi perundungan ini sedang terjadi. Entah sedang terjadi pada kita atau malah kita sedang melakukan, tanpa sengaja melakukan perundungan kepada orang lain. Nah, pengenalan akan manajemen cyberbullying ini sangat penting. Yang keempat, manajemen keamanan cyber, yaitu kemampuan melindungi data pribadi dengan membuat password yang kuat, serta mengelola berbagai serangan cyber. Dunia digital memiliki sisi gelap. Ada banyak orang menggunakan dunia digital untuk merugikan pengguna lainnya, spamming, kemudian pembobolan data, dan sebagainya. Jika kita sadar akan hal itu, maka kita harus mengelola keamanan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, empati digital. Kita harus memiliki kemampuan untuk berempati kepada kebutuhan perasaan diri kita sendiri dan orang lain saat kita online. Karena komunikasi yang kita lakukan secara online tidak bertatap muka. Kita tidak bisa membaca perasaan orang atau nada bicara seseorang pada saat kita berkomunikasi lewat email atau chat di aplikasi media sosial. Kecuali orang itu menggunakan emotikon-emotikon tertentu untuk menggambarkan perasaannya. Intinya, dalam berkomunikasi secara online, kita harus peka sehingga bisa sukses dalam berkomunikasi tersebut. Dan akhirnya kita tidak jatuh pada salah pengertian. Pemahaman yang lain yang perlu kita ketahui dalam berkomunikasi dalam dunia online adalah hilangnya hierarki dalam dunia digital, dalam komunikasi digital. Itu perlu kita pahami. Bahasa yang dipakai di sana biasanya bahasa universal dan tidak mengenal usia tua atau muda. Jika di dunia nyata, contohnya ya, mungkin Anda adalah seorang yang sangat dihormati karena jabatan Anda, sehingga orang memanggil Anda atau menyapa Anda dengan sopan. Tapi di dunia digital, semuanya itu tidak akan terjadi. Karena di dunia digital, posisi warga negara digital itu semuanya equal. Saudara tidak lagi mendapatkan panggilan hormat dari orang-orang di warga negara digital. Saudara akan dianggap sama dengan mereka, terlepas dari saudara adalah seorang pejabat, seorang yang dihormati dalam komunitas kecil saudara secara nyata. Tapi di dunia digital itu tidak ada. Nah, cara berkomunikasinya pun akan sangat informal. Jadi, kita jangan baperan. Sebab jika Anda baperan dan tidak memahami hal ini, Anda tidak akan tahan berselancar dalam dunia digital. Yang keenam, manajemen jejak digital, yaitu kemampuan memahami sifat jejak digital dan potensi akibatnya dalam dunia nyata, dan bagaimana menanganinya dengan bertanggung jawab. Seorang yang cerdas digital akan tahu bahwa apapun yang dia lakukan di dunia digital akan meninggalkan satu jejak yang disebut jejak digital.
Jejak digital ini bersifat permanen, teman-teman. Akan ada sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai ada di situ, sampai masa depan saudara. Postingan-postingan lama akan memiliki konsekuensi di masa sekarang. Orang yang cerdas digital akan memanage sungguh-sungguh, memanage dengan bijak setiap postingan yang akan ia lakukan agar tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketujuh, keterampilan berpikir kritis. Kemampuan membedakan info yang benar dan salah, konten yang baik dan merusak, serta konten online yang menipu atau dapat dipercaya. Sekarang ini banyak pesan berantai yang tidak dapat dipercayai kebenarannya atau disebut hoax yang berseliweran via WhatsApp atau media sosial lainnya. Jika kita kurang kritis menilai apakah konten ini benar atau tidak, maka kita akan terjebak dalam penyesatan informasi, baik sebagai penerima informasi itu ataupun sebagai penyebar luas informasi tersebut. Kalau informasi itu hoax, kita pun jadi penyebar luas dari kabar bohong tersebut. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Dan bisa saja terjadi pelanggaran Undang-Undang ITE yang berimbas pada permasalahan hukum. Kemampuan berpikir kritis ini akan sangat menolong kita dari penipuan atau terjebak dalam masalah saat kita berselancar di dunia digital. Yang terakhir, yaitu manajemen privacy. Kemampuan untuk menangani informasi-informasi pribadi yang dibagikan secara online dengan bijak, dengan tujuan melindungi privasi pribadi dan orang lain atau orang-orang terdekat kita. Kita harus bisa membedakan mana informasi yang sensitif yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi atau mana informasi yang boleh kita sebarkan untuk diketahui oleh orang lain. Nah, dengan cara ini kita bisa saling menjaga antara privasi kita dan privasi orang lain. Contohnya, jangan mengumbar password email dan sosial media saudara di publik supaya tidak dibajak. Atau, jangan mengungkapkan informasi-informasi sensitif lainnya seperti nomor rekening atau data-data pribadi yang lain. Hal ini adalah salah satu aspek yang penting dalam kecerdasan digital. Nah, setelah melihat 8 aspek kecerdasan digital di atas, mari kita menilai berapa skor DQ kita masing-masing. Mungkin di salah satu sisi kita tinggi, di sisi lain kita rendah. Nah, yang tinggi itu pertahankan, yang rendah tolong di-upgrade, supaya kita memiliki digital quotient yang baik. Jika kita ingin sukses menavigasi hidup kita dalam dunia digital, kita perlu meningkatkan kecerdasan digital kita masing-masing. Dengan kecerdasan digital ini kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara digital. Sehingga tahu bagaimana menggunakan digital ini. Apakah ini untuk kepentingan pribadi saja? Apakah ini untuk kebaikan bersama? Atau untuk hal yang jauh lebih tinggi dari semuanya itu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Think about it. Ciao.